Saya Naila Hanum, mahasiswi PGPAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kelas 3B. Yes, yes, yes. Mantap. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ustazah ingin bertanya, siapa ketua kelasnya? Aila. Mari Aila maju. Pimpin doa ya. Berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, siap Allah. Istiada dan yakfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ayo silakan duduk. Makasih Aila. Ustazah absen terlebih dahulu ya. Ucapkan hadir ya. Afra hadir. Alifna hadir. Asifa hadir. Fatima hadir. Aila hadir. Rugaya Safira Hania Zakia hadir. Nadia Alhamdulillah hadir semua ya, tidak ada yang absen. Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang suka membaca cerita? Angkat tangan. Suka semua ya? Saya saja tanya, kamu suka cerita apa? Sejarah kamu? Sirah kamu? Kisah Nabi? Kisah Nabi? Kisah Nabi? Safira? Apa? Kisah Nabi? Hania? Nadia? Kisah Nabi. Kisah Nabi semua. Ternyata anak-anak suka Nabi ya? Nabi apa biasanya yang kalian baca? Sekarang kira-kira membaca itu penting tidak anak-anak? Kenapa kok penting? Biar mendapatkan ilmu pengetahuan. Membaca adalah jendela ilmu untuk mengakses ilmu pengetahuan dan memahami mata pelajaran kalian. Siapa yang sudah membaca Al-Quran? Surat apa? Oh, Al-Ayat. Surah apa?
sebutkan nama surahnya ya. Ada 10 kuisnya. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah pintar. Qul a'udzu birabbin nas. Bil falaq. Pintar. Qul huwallahu ahad. Inna a'tainakal kautsar. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang kesembilan, idza jaa nasrullahi wal fath. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pintar semuanya, paham semua ya. Ustazah akan bertanya, kira-kira anak-anak masih ingat enggak? Kelas 2 kalian belajar tentang surat apa? Alhamdulillah masih ingat. Anas artinya apa? Manusia. Ya, pintar. Jumlahnya? Pintar. Diturunkan di mana? Pintar. Siapa yang bisa menyebutkan surat An-Nas ayat 1-6? Pak Ania. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Benar tidak? Benar. Alhamdulillah. Baik, Ustazah akan menjelaskan tentang materi membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 dan hukum bacaan Sebelum ke materi, Ustazah akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil. Yang kedua, mengenal hukum bacaan qalqalah. Yang ketiga, menulis Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Sebelum ke materi membaca surat Al-Alaq ayat 1-5, kalian bersama-sama menyanyikan lagu surat Al-Alaq dan tepuk tangan surat Al-Alaq 1-5 adalah wahyu pertama, perintah agar kita membaca. Di Gua Hira turunnya surat Al-Alaq segumpal darah, diturunkan di kota Makkah. Wahyu Allah kepada malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Tepuk surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya segumpal darah. Jumlahnya 19 ayat. Diturunkan di Makkah. Surat ke-96. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yeah. Anak-anak, diperhatikan ya bacaan surat Al-Alaq dan kalian ikuti cara membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
ya. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalian diciptakan dari apa? Segumpal darah. Pinter. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Artinya yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Kalian diajari dengan perantaraan apa? Qalam. Kolam atau pena. Pena itu apa? Benar. Ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Sekarang kita membahas tentang hukum bacaan kol-kola. Sebelum ke materi, kalian menyanyikan lagu dan tepuk tangan bacaan kol-kola. Kol-kola ada Dipantulkan cara bacanya. Ada subra, ada kubra. Kalau disingkat baju di toko. kol-kola. Hurufnya ada 5. Ba, jim, dal, to, ko. Baju di toko dibaca mantul. Pengertian kol-kola. Kol-kola secara bahasa mempunyai arti getaran. Menurut istilah, kol-kola berarti getaran suara yang terjadi ketika mengucapkan huruf hijaiyah yang bertanda sukun. Huruf hijaiyahnya ada tanda sukunnya atau mati. Huruf yang bertanda tersebut cara membaca hanya harus dipantulkan. Huruf kol-kola. Huruf kol-kola ada 5. Ko, ba, jim, dal, kof. Disingkat dengan baju di toko. Macam-macam kol-kola. Apabila salah satu huruf kol-kolanya to, kof, ba, jim, dal yang bertanda sukun atau mati, maka disebut bacaan kol-kola. Dalam ilmu tajwid, bacaan kol-kola itu ada 2, kol-kola sugro dan kol-kola kubra. Kol-kola sugro terdiri dari 2 kata, yaitu kol-kola berarti getaran suara dan sugro artinya kecil. Menurut istilah ilmu tajwid, kol-kola sugro adalah apabila ada salah satu huruf kol-kola yang bertanda sukun atau mati. Dan matinya itu dari asal kata dalam bahasa Arab. Nah, contohnya inna syani'aka huwal abtar. Terdapat huruf ba yang bertanda sukun berada di tengah-tengah kata. Ya, yang kedua, ya nuhu biqa bisalamin minna. Nah, ini ada huruf to bertanda sukun dan dia ada di tengah-tengah. Namanya kol-kola sugro. Kol-kola kubro. Secara bahasa, kol-kola kubro yaitu kol-kola yang berarti getaran suara dan kubro yang berarti lebih besar. Menurut istilah ilmu tajwid, kol-kola kubro yaitu apabila ada salah satu huruf kol-kola yang mati atau sukun disebabkan oleh wakof
berhenti di akhir kalimat. Kalau kubro berada di akhir kalimat. Contohnya ini, berada di akhir kalimat. Kubro. Yang kedua, bak, berada di akhir kalimat. Ya, bacanya Qul a'udzu birabbil falaq. Dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dipantulkan. Baik, Ustazah ingin bertanya, huruf apa yang dibaca kol-kola? Ba, jim, dal, to. Tugas yang pertama, Ustazah akan mengasih tugas LKPD. Ya, yang lembar pertama kalian tulis nama dan kelas. Yang lembar kedua kalian centang manakah yang bacaannya kol-kola. Dicentang ya. Yang ketiga kalian menuliskan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di bawah. Paham? Bisa? Ya, sampai akhir. Ya, pakai pensil. Tugas kedua kalian yaitu membagi kelompoknya ya. Ini kelompok matahari, ini kelompok awan ya. Ustazah akan membagikan karton dan potongan surat Al-Alaq. Kalian menempelkan di sini, menyusun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu kalian lingkari manakah yang bacaan kol-kola. Nanti kalian presentasi ke depan membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan menyebutkan hukum bacaan kol-kolanya. Paham? Paham. Baik.
Sip. Satu-satu yang menempelkan satu-satu. Ayo gantian. Ayo gantian. Ayo gantian. Nah, menempelkan. Sip. Ayo gantian. Ayo, apa-apa, ayo gantian. Apa-apa gantian. Ya, dilingkari buku bacaan pengkola. Yang mana saja? Pasti kayak lomba air. Sudah, sekarang coba kelompok awan, kira-kira penyusunannya benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Coba dibaca mulai 1 sampai 6. Mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Betul apa enggak bacanya? Betul, pintar. Sekarang sebutkan hukum bacaan Al-Qalam. Ayat berapa itu? 1. Ayat 1 baca
ganda, dan uraian. Kasih nama dulu ya. Ya. Ada sini kasih nama. Ya Ustazah. Ya. Sama latihannya. Sekarang tanggal 10. Iya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan tadi ya? Baik. Baik. Sekarang saya bertanya, apakah yang kalian sukai pada pelajaran hari ini? Mempelajari makalah. Dan yang kedua, menyanyi surat Al-Alaq dan bacaan Qalqalah. Dan yang ketiga, mempelajari hukum bacaan Qalqalah. Qalqalah. Pintar. Sekarang, apakah masih ada yang sulit? Tidak. Sudah hafal surat Al-Alaq semuanya? Sudah. Pintar. Tugas kalian di rumah yaitu merekam suara bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 lalu dikirimkan kepada Ustazah. Paham? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mempelajari tentang hukum bacaan Qalqalah dan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kalian untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik. Ingat ya, bacaan Qalqalah harus dibaca dengan suara yang jelas dan benar. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Semoga Allah memberikan kemudahan dan selalu memberi keberkahan kepada kita. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil